Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Terpujilah Yahweh Elohim. Pada hari pertama ini kita masih boleh bertemu di gereja ini untuk memuji memuliakan Elohim dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, perjalanan Paulus adalah perjalanan iman yang luar biasa. Ya. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang ditangkap di perjalanan. Paulus juga adalah hamba Tuhan yang menganiaya pengikut-pengikut Yesua. Ya. Jadi pada zaman itu, pada zaman rasul-rasul, Paulus ini adalah muridnya Gamaliel. Dia ahli dalam agama. Dia ahli dalam Torah. Karena keahliannya sehingga dia menyelidiki dan mengambil kesimpulan bahwa orang yang mengikuti Yesua jalannya sesat. Nah, zaman itu disebut pengikut Tuhan, ya, para pengikut-pengikut Tuhan, ya kan? Nah, orang yang mengikuti Yesua zaman itu dikucilkan, dipinggirkan, ya kan? Nah, dan setiap yang mengikuti Yesua mendapat penganiayaan. Ya. Lalu singkat cerita, Paulus ditangkap sama Tuhan. Lalu Yesua berkata, "Aku memilih Paulus supaya dia merasakan apa yang diperbuatnya, dan supaya dia merasakan bagaimana menjadi mengikut aku." Ya. Jadi kita ditangkap Tuhan, saudaraku yang terkasih, agar kita merasakan bagaimana mengikut Yesua. Yesua berfirman bahwa serigala mempunyai liang, namun anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya. Artinya tidak punya kenyamanan. Hari ini Paulus tidak punya kenyamanan. Ya, dia berlayar ke Roma. Nah, sebelum berlayar, Paulus ini sudah memperingatkan bahwa nanti akan ada badai. Itu di ayat sebelumnya. Tetapi orang-orang tidak percaya, malahan orang percaya kepada jurumudinya. Ya, mungkin karena melihat cuaca atau apa, dan karena sudah terbiasa. Ya, jurumudinya mungkin sudah terbiasa, nakodanya sudah terbiasa, ada biasanya itu, udah seringnya seperti itu. Akhirnya singkat cerita mereka berlayar, dan mereka berlayar sampailah di ayat ke-14 ini. Ya kan? Kapal mereka mengalami goncangan yang hebat. Kapal mereka mengalami badai yang luar biasa. Ya, di ayat 14 dikatakan, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Mereka lagi berlayar, ada badai. Tiba-tiba mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ya, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak tahu kapan badai datang. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak tahu kapan kesulitan menerpa kita. Tapi yang pasti, firman Tuhan berkata, tadi malam kita sudah belajar bahwa setiap hari ini ada kesusahannya, besok ada kesusahannya. Setiap hari ada kesusahannya sendiri, ya. Oleh karena itu di Matius 16 ayat 34 dikatakan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya kita tidak tahu badai itu kapan datang. Kita tidak tahu kesulitan itu kapan datang. Tapi yang pasti
yang perlu kita tahu, Tuhan selalu bersama kita. Amin. Paulus tidak tahu bahwa badai ini pasti akan menyerang dengan hebat. Tapi yang Paulus yakini, Tuhan bersama dia. Amin. Orang yang selalu meyakini Tuhan bersama dia, tidak akan ada penyesalan yang besar. Kemarin kita sudah belajar, orang yang depresi adalah orang yang mengalami penyesalan yang berlarut-larut. Ya, Paulus hari ini memperingatkan mereka. Ya kan, di ayat berapa tadi dikatakan, kalau seandainya saudara-saudaraku mendengar perkataanku kemarin, ada kan ayat tadi, maka kita nggak akan mendapatkan badai ini. Apa perkataannya? Di ayat sebelumnya Paulus sudah melarang bahwa akan ada badai, ya. Tetapi karena Paulus selalu disertai Tuhan, maka Paulus berkata, tetapi sekarang dengarkanlah juga nasihatku. Artinya apa, saudaraku? Dalam setiap situasi yang terjadi selalu ada nasihat-nasihat Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang terjadi selalu ada rencana Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Bukankah Tuhan yang merancang kita, saudara? Tuhan yang merancang kita enggak? Benar? Jadi apa yang terjadi sama kita sekarang? Apa yang terjadi sama kita sekarang? Kesulitankah? Kemudahankah? Tapi yang pasti, biarpun itu kemudahan, biarpun itu kesulitan, ingatlah dalam setiap situasi Tuhan ada. Haleluya. Situasi apapun itu, ya. Kalau kesulitan sudah menerpa, ingat, kan kesulitan ada setiap hari kan? Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok mempunyai kesusahan sendiri. Kalau kesusahan sudah menerpa kita dan kita tidak dilindungi dengan rasa syukur, maka jadi hari sial. Ya, di Mazmur 18 ayat 19 coba dibaca. Mazmur 18 ayat 19 coba dibaca Bang Paul pakai mic itu. Apa dikatakan di situ? Mazmur 18 ayat 19, inilah firman Tuhan. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Yahweh menjadi sandaran bagiku. Iya. Pada hari sialnya, semua orang memiliki hari sial, tapi hari sial tidak akan terjadi kalau kita dilindungi dengan rasa syukur. Amin. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, kalau kita udah bersyukur artinya kita udah dilindungi dari hari sial itu. Saudaraku yang terkasih, percayalah Tuhan ada dalam hidupmu. Ya. Jadi mulai dari sekarang mari kita buat Tuhan itu berdiam diri di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita buat Tuhan itu berdiri di setiap rumah kita, di setiap perjalanan hidup kita, di setiap keluarga kita. Kalau Tuhan sudah berdiri dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap kediaman kita, maka tidak akan ada lagi di rumah kita yang menghalau, yang mencoba menghilangkan damai sejahtera. Amin. Kalau di rumah kita masih suka yang namanya ribut-ribut, berarti kemungkinan Tuhan enggan hadir di rumah itu. Ya, karena yang lebih berkuasa yang membuat keributan, dan yang membuat keributan adalah pekerjaan dari si jelek, si iblis, si setan. Ya, jadi saudaraku, mari kita buat Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kesulitan, karena dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Dalam setiap kesulitan, semakin sulit sebuah kesulitan itu, semakin besar rasanya masalah itu, ingatlah, maka semakin besarlah penghiburan atau berkat yang kita dapat. Karena itu sebanding, saudara. Ya, masalah itu ibarat seperti ini. Dia itu lagi menguji timbangan kita. Sering saya bilang, ya. Kita itu diberikan berkat sesuai dengan
kapasitas timbangan kita. Misalnya gini, tidak mungkin orang menimbang ukuran 100 kilo ditimbang dengan timbangan ukuran 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, tidak. Ya, tetapi beban yang 100 kilo harus ditimbang dengan timbangan yang bisa menampung 150 kilogram. Ya, jadi kalau kita berharap berkat banyak daripada Bapa Yahweh, sementara kapasitas kita masih sedikit, itu tidak akan datang. Karena Bapa Yahweh tahu, kamu belum mampu anakku. Jadi sekarang yang kita lakukan apa? Memperbesar timbangan kita. Ya, memperbesar kapasitas kita. Dengan cara apa? Dengan cara melihat segala sesuatu itu adalah kemudahan-kemudahan. Ya, Paulus melihat kesulitan hari ini, dia lihat adalah kemudahan untuk menyampaikan kebenaran firman. Di ujungnya dia menyampaikan kebenaran firman. Karena itu tujuan dia. Amin. Nah, yang kedua saudaraku, dalam setiap situasi, mari kita katakan dalam diri kita, ini juga pasti berlalu. Amin. Coba katakan 2, 3 ya. Ini juga pasti berlalu. Ya, apapun yang terjadi pasti berlalu. Apapun itu. Ya, baik apa sebesar apapun itu pasti berlalu. Ingat, ini juga pasti berlalu. Itu aja. Itu aja simpelnya. Kalau terjadi sesuatu yang membuat diri kita merasa bebannya berat, sampai depresi, sampai mengalami hal-hal yang membuat kita gegana atau enggak nafsu makan, ya kan? Langsung pikirkan, ini juga pasti berlalu. Ya, amin. Pasti berlalu saudaraku. Karena jam itu selalu berputar. Waktu itu selalu lanjut terus. Saat ada masalah, tidak mungkin waktu berhenti. Dia jalan terus waktunya. Ya kan? Nah, alangkah lebih baiknya masalah itu dihadapi. Ya kan? Kalau masalah tadi kita lari dari masalah itu, maka masalah itu hanya akan menumpuk. Ya kan? Lari menumpuk. Pada waktunya juga akan datang kok. Tapi kalau kita hadapi seperti hari ini Paulus menghadapi kesulitan, maka dia berkata, inilah pesan Tuhan untukmu. Ya kan? Di ayat-ayat terakhir. Jadi ada pesan Tuhan dalam setiap yang terjadi bagi kita. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi langsung pikirkan, ini juga pasti berlalu. Amin. Apa yang terjadi? Apa yang kesulitan yang kita alami? Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah apapun itu, langsung pikirkan, ini juga pasti berlalu. Ya, saudaraku, apa selanjutnya pelajaran yang kita dapat dari perjalanan Paulus ini? Ya, di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 ini, yaitu belajar masa lalu dan membuang yang berharga. Mereka setelah terkandas beberapa lama mendapatkan kesulitan, akhirnya mereka mau tiba, lalu mereka pindah ke Skoci. Tadinya kan di kapal kan, jadi pindah ke Skoci itu beda itu. Nah, setelah pindah ke Skoci, mulailah mereka memperhatikan hal-hal yang kecil. Lalu mereka melilit dengan tali, lalu mereka membuang beban, ya kan? Memperhatikan hal-hal yang kecil. Belajarlah dari masa lalu. Apa itu? Hal-hal kecil apa yang membuat kita kadang-kadang kehilangan damai sejahtera? Belajar. Kalau hanya karena ini kita kehilangan damai sejahtera, ya udah, ini kita pelajari. Oh, jangan begini. Ya. Hal-hal kecil apa yang membuat kita merasa terbeban? Hal-hal kecil apa? Kadang-kadang kita itu selalu memelihara ego kita. Kadang-kadang kita itu selalu memelihara
yang menurut kita itu berharga. Ya. Padahal kalau kita melepaskan yang baik atas perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Kadang-kadang kita nggak mau melepaskan ini. Kita nggak mau melepaskan sesuatu itu karena menurut kita itu sangat baik. Padahal ada yang lebih baik yang mau Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi apa yang paling berharga dalam diri kita? Rasa hormat. Ya kan? Kadang-kadang, nggak dihormati aku. Mereka lewat, mereka nggak memberi sapa kepada aku, nggak dihormati aku. Nah, menurut kita rasa hormat itu sangat berharga, sehingga orang tidak menghormati kita, kita merasa tidak damai sejahtera. Itu harus kita buang. Ya, hari ini mereka membuang barang-barang berharga, ya kan, membuang barang-barang supaya skocinya ringan. Kita juga, kita harus membuang apa yang berharga dalam diri kita. Apa yang berharga dalam diri kita, yang menurut kita sangat berharga dalam diri kita. Banyak kan? Orang itu menurutnya berharga kalau dia punya uang. Orang itu menurutnya berharga kalau dia dihormati. Orang itu menurutnya berharga kalau dia tampil cantik. Sehingga dia melakukan banyak hal, ya, sampai operasi plastik untuk tampil cantik. Karena apa? Karena penghargaan untuk dia adalah cantik. Coba kita buang itu. Ya kan? Sehingga karena menurut dia cantik dan orang menilainya tidak cantik, timbullah sakit hati. Coba kita buang itu. Nggak usah orang menganggap kita cantik, tapi kita damai sejahtera. Nggak usah orang menganggap kita kaya, tapi kita damai sejahtera. Ya kan? Kita buang hal-hal yang berharga. Banyak hal-hal yang berharga dalam diri kita yang perlu kita buang. Contohnya apa? Rasa malas. Ya, adik-adikku disuruh gotong royong, kita nantilah, beginilah. Itu hal yang berharga menurut kita buang itu. Alasan juga banyak. Itu juga rasa berharga menurut kita. Ya kan? Ambil dulu ini despin, nantilah Pak, masih hujan. Misalnya, ya. Kan ada firman Tuhan, kalau dia disuruh ada singa di luar. Ada firman seperti itu kan? Ada singa di luar, padahal dalam hatinya, aku bersyukur nggak disuruh. Itu hanya alasan. Itu kan juga rasa berharga menurut kedagingan kita kan? Ya kan? Rasa berharga menurut kedagingan itu adalah sesuatu yang membuat daging itu nyaman. Amin. Ya. Jadi saudaraku, itulah pelajaran berharga. Poin-poin penting yang telah kita pelajari daripada Rasul Paulus ini. Ya. Dia telah banyak berkorban untuk imannya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pengorbanannya, dia itu tidak sedikit mengeluarkan dananya. Rasa berharga dari dianya. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita sekarang, saudaraku yang terkasih, membuang rasa berharga yang ada pada kita, dan kita selalu berkata, nama Tuhan harus dimuliakan. Karena percaya saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang memelihara kita kok. Kalau kita masih mementingkan kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan mementingkan kehidupan kita. Kalau kita hanya mementingkan kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan bertindak untuk kehidupan kita. Tapi coba kita mementingkan kebutuhan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Elohim, maka semuanya itu. Nah, kalau kerajaan Elohim sudah kita utamakan, maka dia juga akan memikirkan apa yang perlu bagi kita. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Mari kita bersatu dalam doa.